Katanya kan dia lagi ngumpulin Siapa orang. yang gebrak meja? Weh, ada itu bocorannya, bocor halus ya. Di Hotel Sunan, dia ngumpulin kuasa-kuasa hukum, kemudian gebrak meja gitu. Katanya cuma 3 bulan, 4 bulan. Oke. Gitu. Nah, nyatanya nggak ada. Memang kemudian dikatakan, lah soalnya dia takut. Dia nggak mau datang kalau bukan persidangan yang Dianya ini siapa? Nah, dianya yang gebrak meja itu. Yang gebrak meja? Ya udah jelas lah, yang Raja Jawa palsu itu. Yang gebrak meja emang benar ada isu-isu gebrak meja itu untuk apa? Mas Ada Adi? videonya itu. ada Jadi videonya. Tadi Pak Jokowi sempat gebrak meja gitu ya, berapa kali tuh? Hampir gebrak meja, bukan hampir gebrak meja, ya gebrak meja, begini. cuma biasalah, Ya. artinya menandakan suatu sikap yang menurut saya itu cukup emosional. Kecewa? Ya. Kecewa dan Kecewa berat, tentunya ya? juga memang ini sangat dimaklumin kalau itu terjadi. Sebetulnya apa sih yang dikecewakan itu? Yang pertama barangkali ini kasus yang dilaporkan. Ini kan sudah memakan waktu hampir 1 tahun lebih. 1 tahun 1 bulan lebih? Iya, 1 Sudah tahun kali ulang 1 tahun. bulan, hampir 1 tahun 2 bulan. Iya. Iya. Sedangkan pada saat pelaporan waktu ditanya, ini berapa lama nih akan selesai? Beliau mengatakan ya dari pihak penyidik waktu itu paling 3 bulan, 4 bulan 3 paling sampai lama. 4 bulan. 4 bulan paling lama ya. Ya ternyata Idealisme ya? sekarang sampai 1 tahun lebih tidak selesai. Cuma memang tadi ada pernyataan bijak beliau yang dari Pak Jokowi yang mengatakan ini juga memang nggak bisa disalahkan. Ya, ya. Karena kekuatan-kekuatan yang tidak menghendaki perkara ini berlanjut sangat besar, sangat kuat. Wah. Dan didominasi oleh kelompok-kelompok partai-partai tertentu. Nah, partai-partai tertentunya siapa? Ini yang kita Wah. tidak bisa ungkapkan di sini. Berarti Ya. Bapak ada oknum atau partai politik tertentu atau siapapun itu yang sedang berusaha untuk katakan mengerem supaya jangan P21 gitu. Sepertinya begitu, ya. Jadi Pak Jokowi memang betul-betul risau ya, resah begitu. Kok statusnya lama banget gitu digantung mulu nih kasusnya. Ada ungkapan kekecewaan dari Bapak Insinyur Joko Widodo mungkin ya bahwa kok ini lama sekali. Padahal sebenarnya memang kasus yang sangat sederhana. Buktinya sudah ada. Buktinya sudah ada. Saksinya terus udah ada, saksinya ahlinya. banyak, ahlinya, Oke. kemudian korbannya ada, pelakunya ada. Kok nggak naik? Kok belum P21? Nah, kembali kepada situasi perpolitikan bahwa kemudian ini tentunya harus ada penyesuaian waktu. Karena ini akan menyita waktu. Ya, bahwa waktu yang dibutuhkan untuk Ada salahnya. untuk hal-hal di mana katakanlah sidang. Sidang ini akan panjang, Mbak Audrey. Ini akan menyita perhatian. Tapi Pak Jokowi mau nggak? Oh, pasti. Oke. Pasti. Saya terakhir bertemu dengan Bapak Pak Jokowi, Bapak menyampaikan bahwa saya akan membawa ijazah SD Ya, itu. yang masih di tangan dia ya. Ijazah Bawa SMP apa? masih di tangan dia. Ijazah SMA dan ijazah S1 itu ada sama Polda Metro. Jadi yang disita bukan cuman ijazah S1 loh ya, Mbak ya. Oke. Ijazah SMA Pak Jokowi juga sekarang. Karena Pak Jokowi juga tadi dibilang kan gregetan juga Mas Roy. Ya, kalau ini gregetan, kalau mandek galau- padahal udah siap di persidangan. Kalau galau dengerin aja lagu-lagunya sementara yang di sana pada buat perjudian ini malah kemarin orang yang namanya Eli Danet ini ketakutan karena dia dituduh sudah mengajak judi. Lecumanan juga. Oke. Karena ini judi Ya, yang nawarkan tapi nggak ada 10 hubungan juta. nih. Ada hubungan. Ada SP3. Oke. Nah, dia bilang ini akan P21. Mana P21-nya? Oke. Minggu ini udah habis. Ya, Oke. nggak ada P21. Oke. Bisa semua itu. Oke, saya Joko Widodo disebut ya kecewa begitu karena berkas yang sampai hari ini setahun lebih itu tidak kunjung P21 atau tidak kunjung lengkap atau tidak kunjung disidangkan. Padahal menurut Adi Darmawan selaku Sekjen Pradi Bersatu, Saudara Joko Widodo telah menyiapkan diri untuk diambil keterangannya sebagai saksi di persidangan, juga telah menyiapkan sejumlah dokumen untuk ditunjukkan di dalam persidangan, di mana dokumen SD dan SMP masih dipegang oleh Saudara Joko Widodo, sementara ijazah S1 dan SMA-nya memang sampai hari ini sedang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan informasi ini sejalan dengan informasi yang diperoleh oleh Roy Suryo, karena Roy Suryo juga mendapatkan informasi tetapi tidak spesifik menyebut Joko Widodo, tapi Roy menyebut orang yang mengaku sebagai Raja Jawa mengumpulkan tim hukumnya di sebuah hotel di Surakarta, bahkan sempat gebrak meja karena marah kenapa kasus ini tidak kunjung P21 begitu.
Dan saya tadi mendapatkan podcast ya dari salah satu pembela Jokowi juga, Suhardi Alyus gitu ya. Dan memang Suhardi juga menceritakan ihwal dirinya bersama sejumlah tim hukum yang diundang ke Solo begitu, tapi tidak menyebutkan di hotel begitu. Dan berbincang-bincang, minum teh, dan akhirnya bertemu dengan Saudara Joko Widodo. Dan disitulah kemudian Saudara Joko Widodo sempat menggebrak meja, mengeluhkan kasus yang sudah lama, yang sudah 13 bulan atau setahun 1 bulan, yang dulu saat dilaporkan menurut pengakuan Saudara Joko Widodo, perkara ini paling lama 3 atau 4 bulan akan dilimpahkan ke persidangan. Masih menurut Adi Darmawan di berita Kompas tadi disebutkan bahwa Saudara Joko Widodo setelah menyiapkan diri, tetapi menurutnya ada tekanan dari partai, lagi-lagi yang dijadikan kambing hitam adalah partai, yang menurut Adi Darmawan dikutip dari Joko Widodo yang berusaha menghalangi kasus ini sehingga kasus ini tak kunjung disidangkan di pengadilan. Nah, terkait informasi itu, saya pikir saya perlu menyampaikan beberapa analisa yang sebenarnya menegaskan pandangan dan analisa yang sudah saya kemukakan juga di channel ini, bahwa sebenarnya problemnya itu ada pada diri Saudara Joko Widodo yang hari ini menghadapi dilema dan problematik terkait kasus yang dia laporkan di 30 April 2025 yang lalu. Pertama, keterangan Saudara Joko Widodo yang berkaitan dengan tuduhan, lagi-lagi tuduhan ada orang besar, sejatinya bisa kita pahami sebagai dalih terhadap upaya dirinya untuk tidak melanjutkan kasus. Karena memang kalau dia melanjutkan, ada resiko babak belur, resiko seluruh keterangan saksi yang tadinya dianggap cukup dalam pemberkasan nanti akan dibongkar di persidangan. Dan ini tentu selain akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada dokumen ijazah termasuk riwayat pendidikan Saudara Joko Widodo, termasuk berpotensi mempermalukan lembaga, institusi, dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam perkara ini. Sebut saja institusi pendidikan, baik dari SD, SMP, SMA, hingga S1 UGM. Tentu sejumlah guru, kepala sekolah, dosen, atau bahkan mungkin dekan diambil keterangannya dalam rangka melengkapi berkas yang memang kita ketahui berkas ini telah memeriksa lebih dari 130 saksi, 30 ahli, 700 hingga 900 berkas dokumen yang dijadikan satu kesatuan berkas dalam perkara ini. Tentu apa yang terjadi pada peristiwa di Surakarta saat Bambang Trimulyono dan Gus Dur diadili dikhawatirkan akan berulang di kasus yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo, di mana banyak keterangan-keterangan yang sebelumnya di berita acara pemeriksaan seolah-olah itu sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki penyidik, tetapi ternyata mampu dibongkar. Dan bahkan ada beberapa hal yang penting menjadi catatan, dan ini tentu saja akan menjadi dasar bagi kami tim PH untuk menggali lebih dalam setiap keterangan saksi dan ahli dalam perkara persidangan, termasuk untuk menelusuri lebih jauh tentang dokumen-dokumen bukti yang dihadirkan. Yang pertama, dalam peristiwa di Surakarta, ada seorang ahli agama yang dijadikan ahli untuk menguatkan dakwaan jaksa sehubungan dengan tuduhan mubahalah itu dijadikan sarana untuk mengedarkan kebohongan, karena yang dipersoalkan oleh jaksa saat itu adalah saat Gus Nur mengambil sumpah mubahalah terhadap Bambang Tri di bawah Al-Quran, di mana Bambang